lu sempat bilang lu mau pamit. Ya. Nah, mohon maaf, lu Pamungkas apa Ria Ricis? Oh, there you are. She dead still on stripes and lonely, hiding, wishing, waiting. Well, I am, here I am, standing still, staring at you only. Everything gets blue. All I want is just to stay. You can't shake me, I will never dare let go. Through the talking and the walking, I will give you all of my love. Stop counting all the days, forever I will stay with you and only you. Go far and run about, come back and call it out to me what only me. Anjir. Kalau gue jadi cewek gue udah becek. Ada pel nggak? Becek. Dude, your voice bro. Gila. Terima kasih. Gila. Ayo gue dapet konten yang emang truly musician bro. It's you. Setelah Danila ya. Ya. Dude, nice to meet you man. Nice to meet you. Man. Selamat Cheers, datang bro. di Selamat datang di rumah. Kok beda sih kita? Oh iya. Gue kok mabok? Oh dagang ya. Men apa kabar bro? Baik, alhamdulillah. Baik ya. Gue baru balik dari road trip Bali lu cerita tadi. Jakarta Bali. Lu ngapain di Bali? Hidup aja. Hidup aja. Emang dia nggak hidup? Pilihannya nggak ngapa-ngapain di rumah, apa nggak ngapa-ngapain di Bali. Dan mendingan di Bali. Bali. Dan gue ngincar travelingnya kan. Katanya lu ngincer cewek. Ya itu bonusnya. Dude, by the way, I'm such a big fan of you man. Terima kasih. Nice to meet you brother. Kita terakhir satu panggung di Serang. Serang. Iya kan, belum ada pandemi ya. ya OTW. OTW sih, cuma Iya. fuck it bro. Bro, gua tuh penasaran banget sama Pamungkas ya. Gua tuh nggak pernah. Jadi gini bro, pertama kali gua ketemu teman gua namanya Raka, dia gitarisnya Viera. Iya. Dia bilang ada orang keren banget nih, lagunya gila banget, cuman gak ada yang nonton. Gue inget banget lu masih upload, yang nonton tuh masih 10.000. Iya. Tiba-tiba lu jadi the next big thing industri musik gitu loh. Maksud gue, lu tuh dari mana sih? Who the fuck are you? Awalnya, gue sampai mikir lu orang bule tadi ya. Oh. Kalau gue merem ya. Padahal pas gue mukanya tengok, Jawa, jawir. Pak. Kok jawir gitu? Jamet. Iya kok. Iya, enggak, tapi serius, begitu gue merem tuh, anjing ini orang siapa lagi? Iya. Dan lu belum segede itu, 2 tahun lalu lah. Tiba-tiba, Pamungkas, the next Iya. big thing. Who the fuck are you? Awalnya lu apa? Siapa lu? Gue gimana ceritanya? Memang Dari kecil lu suka nyanyi? dari 4 SD gue main drum. Main drum, oke. Lu mau sombong nih. Nanti Iya. endingnya lu mau ngomong gue bisa main apa aja kan? Gue udah kebaca orangnya. Enggak, tapi gue selalu ngomong gini sih. Nggak apa-apa. Ceritanya bosen sih. Nggak apa. Umur 4 SD main drum? Iya, tapi bukan karena gue yang milih, karena gue dulu half deaf. Oke. Half deaf? Half deaf. Kenapa? Sebelah kiri. Jadi waktu gue lahir, zaman dulu 1993 tuh ternyata Lu lengkap ya 93 ya dong? iya. Oke. Biar serius ya? Iya, nyokap gue tuh sesar. Sesar, oke, sesar. Menurut cerita nyokap gue, sesar tuh 5 tahun baru boleh melakukan sesar lagi. Oh, oke. Ayo. Sementara baru setahun udah hamil gue, jadi gue Oke. memang anak yang tidak direncanakan. Harapkan, ya. Tiba-tiba. Gue boleh telepon nyokap lu nggak? Oh ya nggak boleh. Oke. Sorry, berarti 1 tahun lahirlah lu lagi secara sesar. Hamil lagi. Hamil lagi. Nah, Lu yang keluar. Iya, Oke. hamil lagi. Terus kata dokter secara kedokteran Nggak boleh. Nggak mungkin. Jadi pilihannya ibunya atau anaknya yang lewat. Serius lu? Sumpah. Oke. Kata nyokap gue sih, Kata gue juga nyokap, dulu gue belum. Nyokap lu bohong nggak nih? Oke, and then? Gue belum lahir waktu itu. Oke. Ya iyalah belum lahir. Iya. Mau gue telepon nyokap lu nggak biar enak nih? Oke. Terus Oke. 9 bulan 9 bulan? kerjaannya nyokap gue katanya
jalan-jalan sambil nulis buku Nulis buku. supaya kalau dia yang lewat anaknya tahu nih ibunya siapa. Oke. Ternyata gue yang hancur. Usus gue tuh harusnya manusia kan gini ya. Gue gini selesai. Serius tuh? Gitu doang, akhirnya dicangkok. Gue tuh nggak bisa makan keju, nggak bisa makan apalagi sih telur kuning. Kenapa? Karena alergi sama fat, Oke. sama lemak. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Oke. Kayaknya gue di tren untuk memang tidak suka keju juga sih. Jadi Oke. kalau Berarti lu nggak bisa makan keju, nggak bisa makan telur karena itu ya? terujamet kan? Oh iya. Kalau ini orek bisa. bisa. Jengkol? Ya lumayan lah. Lumayan. Oh gitu. Iya. Tapi itu kata dokter. Iya. Emang jangan sampai anak lo nih bu makan keju and then fat. Karena ininya kan nggak bisa digest banyak. Oke. Karena Oke. nggak normal kan. Oke. Karena diinfus operasi di cangkok itu efek sampingnya THT. Kupingnya efeknya Kupingnya sampai umur berapa? sampai Gini. katanya sampai umur 6. Mas gue, lu half budek nih ya? Oh itu sampai 18. Ah sumpah lu? Iya, gue main di Ambon Jazz dulu, gue masih jadi gitaris band. Nah, pas lu manggung gitu, lu dengar apa? Si ear monitor yang Enggak, memang tapi Emang lu monitor budak? gue selalu kenceng. Gak ada yang ngasih tau gue sampai gue normal. Oke. Jadi- Gak ada yang ngasih tau sampai lu normal. Oke. Jadi bayangkan berasa dibohongin banget kalau. Ntar lu deh, waktu lu SD, SMP, SMA kan guru nerangin nih ya kan? Iya. Lu gak denger dong? Kan half deh, denger dikit. Oh dikit. Cuma gini, gimana? Gitu. Ah, oke. Itu lu budak apa kebotian ya? Oke. Jadi pas lu sekolah, lu struggling banget dong. Buat Nah. dengerin pelajaran. Kan kalau sekolah Kalau gue ada nggak sadar, menurut gue itu normal gue. tuh kan lu boti kan? Oke, lu nggak sadar. Nggak sadar. Nggak gini loh, maksud gue gini loh. Nyokap lu nggak ngasih tahu. Nggak ada yang ngasih tahu sampai turun pesawat Ambon Jakarta 4,5 jam. Kalau naik pesawat kan kuping lo kayak dengung. dengung kan? Yes. Itu nggak hilang 3 hari. Terus kata nyokap gue, ke dokter aja deh. Gitu. Terus pas masuk ruang dokternya bilang gini, udah gede gitu. Terus gue kayak, kapan kita ketemu ya? Tahu. Ini dokter kan? Jangan dokter Boyka lagi. Bukan dokter Boyka kan? Gue kayaknya belum pernah ketemu kok. Gede aja tahu dari mana. Ternyata diceritain lah pas pokoknya dibakar-bakar gitu lah ada anaknya gue nggak. Serius lo? Sumpah terus keluar kayak kerikil gitu. Berarti dari kecil sampai SD, SMP, lu nggak nyadar Nggak kalau ada lu yang- punya kekurangan itu? Enggak. Ternyata semua orang, nyokap gue psikolog kan, jadi semua orang kasih tahu kalau ngomong sama palm dari sebelah kiri harus lebih kenceng dan gue di train untuk baca lips reading. Anjir. Jadi gue memang kalau sama cewek tuh nggak bisa ngeliat matanya. Kalau gue ngomong apa tadi soal gitu. Serius lu? Iya. Itu SD, SMP, SMA? SMA SMA. 18 pas dikasih tahu gue kayak loh ternyata saya selama ini dibohongi ya gitu. Oh, berarti pas lo SMP lu nggak nyadar nih. Lu pikir orang yang gila ya, ternyata lu yang gila Nah, ya. itu pas soundcheck jadi semua kekencengan. Oke. Setelah itu AC aja tuh dinyalain gue kayak ih kenceng banget ya. Dinding normal sejak 18. Nah, akhirnya sembuhnya setelah 18 tahun ke atas. Bisa Iya. sembuh. 18 plus gue sembuh. Udah nggak kekencangan tuh. Ya adaptasi ulang kan. Tapi nyokap lu cerita nggak? Sebenarnya gini loh, Pam. Iya akhirnya. Lu bete nggak sama nyokap lu? Gue telepon ya? Nggak. Gue ya dua Mama kenapa sih bohongin aku nggak gitu? gue 2 minggu lah. 2 minggu. Kok gini banget ya? Heeh. Satu adaptasi semuanya tambah kenceng Semua aja tambah udah kencang. aneh banget kan. Oke. Gue tuh dulu tidurnya di dalam studio di rumah bokap tuh. Kamar gue kedap suara. Oh, I see. Setelah itu dikedapin suaranya. Berarti nyokap lu tuh udah nge-plan banget biar lu nggak tahu ya? Iya, Pas udah siap baru tahu. Makanya mungkin di lesin drum tuh karena itu. Karena lu budek gitu. Iya, kan kenceng Itu kan. budeknya ternyata. Iya. Tapi thanks to nyokap lu jadi sekarang ya. Iya. Oke, begitu lu tahu lu kan kaget dong. Wah, kenceng banget nih suara kan. Ya. Ternyata bukan cuma narkoba yang kenceng. Ya kan? Kuping juga bisa kenceng. Ya kan? Nah, mau kemana sih itu? Oke. Lu kaget dong. Kaget. Nah, lu tahu bakat lu suara gua harus ngomong ya suara lu tuh keren banget ya. Tapi gue baru nyanyi 2012. Nah, gue ngalamin dari yang take vokal diginiin. Diginiin. Iya. Untung nggak diginiin. Ngalamin gue. Oke. 2 minggu lagi deh, balik lagi latihan jangan ngabisin studio gue. Ngerasain gue. Enggak. Sumpah.
Enggak, pas lu keluarin suara emas lu, orang studio ngomong gitu. Itu gua telepon lah ya. Iya. Goblok. Gila Pamungkas. Gua ngerasain tuh semua. Lu ngerasain? Ngerasain sampai gue nanya, Mas gimana nyanyi yang enak tuh gimana? Dulu produser gue cuma bilang, pokoknya kalau lagi ada tongkrongan, lu duduk di ujung sana lu nyanyi. Kalau dia nengok, berarti udah enak nyanyinya. Serius lo? Katanya gitu. Oke. Dulu 2012 gue. Lu ngedrop dong ya? Udah budek. Suaranya nggak dibilang jelek. Gue dulu reguler di Kelapa Gading, La Piazza. La Piazza, oke. Mau di mall ya? Di mall. Oke. Setiap Jumat. Itu mall apa tempat pijit sih? Itu King Cross, sorry. Suka pijit kan? Hah. Di kertas request tuh ditulis, vokalisnya suaranya kayak kambing, nggak jelas. Ini lu serius lo? Sumpah gue ngerasain. Dengan suara lu yang kayak tadi? Ya kan udah dulu nggak begitu. Oh dulu nggak begitu? Dulu nggak Oke. Suaranya kayak kambing nih, kurang gitu ya? Oke. Vokal sama drummer gue sendiri kayak latihan lagi lah. Ngerasain semua tuh gue. Oke. Gue tuh pertama kali denger lu sama bini gue sama teman-teman gue mikir ini orang bukan suaranya bagus sih, emang talented dari lahir. Gue pikir ya. Ini orang emang suara lu udah bagus banget. Ternyata lu ngalamin itu. Wah, sampai nulis lagu tuh baru dulu. Tapi lu gak buta huruf ya, budek doang ya? Iya. Oke. Terus takutnya buta huruf. Maksud gue biar dramatis ya. Udah buta huruf masih terkenal gitu. Nggak warna. Bagus hijaunya nih. Hijau, kata hijau. Lebih ke biru sih ya. Oke. Iya, tadi sampai mana tuh? Sampai mana tuh? Sampai akhirnya lu nulis lagu. Nulis lagu tuh gue mulai nulis lagu 11-12 tahun lah. Jadi pas 11 dulu, oke sih. 4 tahun tuh gue bilang sama bokap gue tuh road manajernya. Jadi bokap gue, nyokap gue sama satu lagi namanya Johan Diahya bikin talent management. Yes. Namanya Oksigen. Tangga, elemen kayak Aceh. I see. Oh berarti udah ada bakat-bakat musik dong. Oke. Gue bilang sama bokap 4 SD, Pak, saya mau main musik aja. Kata bokap gue, yaudah bolos sekolah kita ikut tour. Kamu gitu. Iya. Oh berarti bokap lu tuh suportif ya? Tapi dia ngomong, lu keren sih tapi lu budek gitu. Enggak ya? Oke, enggak ya? Nah, coba gini. Ikut tur, denger gak? Gitu. Lu bisa denger gak Tong? Ikut tur ya? Iya. Oh berarti bokap lu udah tahu lu lagi. Tapi itu yang gue pikir, wah suportif banget nih. Suportif pas banget. diajak, disuruh jadi kru gue. Jadi kru band? Iya, jadi di panggung tuh gue diajarin. Gini loh, gue pernah minta monitor ke mixer FOH, gue pernah rasain. Oke. Gulung-gulung kabel, ngangkat-ngangkat, orang udah pulang, loading alat, tunggu di lobby hotel. Oh berarti bokap lu majuin lu ke situ dulu, dari bawah iya, dulu? Iya, kata bokap gue. Bukan langsung rekaman lu? Iya, kalau mau jadi direktur, jadi OB dulu. Oh, oke. Itu bokap lu ya? Oke. Jadi gue memang dididik dari kecil tuh, dikenalin sama dunia musiknya. Yes. Dikasih tahu nih orang vendor tuh begini loh, dari sebelum lagi tidur lo orang vendor tuh udah pasang loading, udah pasang alat. Iya. Dari subuh udah loading alat. Oh bokap lu ngasih kayak gituan. Jadi nggak tiba-tiba rekaman. Wah, dari rekaman aja makin... baru berapa ya? SM. Tapi gara-gara bokap lu jatuh cinta dong sama musik. Gua awalnya kaget juga. Apa sih gua ngeliat kabel aja. Iya, gua kayak ini mah bukan penyanyi. Bukan ngangkat nih. Diomelin gue nonton pas lagi jadi kru tuh. Yes. Karena kan panggung, kalau lu cinta musik lu nonton panggung pasti kan pengennya ngilu kan. I see. Gue kayak kamu tuh kerja di sini. Ngapain nonton? Pernah juga gue tuh ngerasain. Oh gitu nyet. Terus dilepas pelan-pelan. Dia udah mulai nggak ikut, dia di rumah gue suruh belajar sendiri. Jadi band soundcheck pernah gue. Anjir serius tuh membuat soundcheck doang pernah. Oke. Minta bawa ke depan tuh malu banget gue. Ini bahas kurang naik nih gitu. Iya. Pernah lo. Tawain gue. Bokap gue cuma gini dong. Kalau minta monitor di samping jangan di depan. Iya. Enggak, berarti bokap lo itu musisi apa orang yang mencintai musik segitunya? Memang dia kerjanya di lapangan aja. Oh, lapangan. Oke. Itu awalnya. Terus SMP 2 SMP. Ini masih budak ya? SMP masih budak. Nih. Masih oke. Masih budak nih. Dapat kerjaan reguleran di La Piazza.
Jadi seminggu sekali setiap hari Jumat 60 lagu 3,5 jam. 60 lagu 3,5 jam. Lu mainin? Itu gue tuh dari zamannya This Love Maroon 5 terus sampai terakhir tuh Payphone. Masih Maroon 5. Itu gue ngerasain. Gue dari Bob Marley sampai Black Eyed Peas tuh bawain. Oh, bawain. Sampai Jimmy Fallon sampai wah, aneh-aneh tuh. Berarti lu bukan anak lesan ya? Maksudnya lu Nggak nggak pernah les gua les. vokal? Nggak Itu pernah. suara lu barusan mas lu itu emang dari lu? Emang latihan. Latihan. Oke, dari lu main di La Piazza 3,5 jam, 3,5 jam lagi, terus sampai akhirnya jadi lu. Iya. Itu. Nah, sampai lu bikin lagu pertama lu kayaknya gue harus bikin lagu sendiri deh, gue keren lagi. Itu kapan? Itu dulu sih gua waktu SD sih bikin mama papa aku punya keinginan liriknya. Gitu, mama Aku sayang kamu. Iya gitu bikin. Nah, ada sih, ada. Oke, Cuma SD umur 11 12 tuh gua udah mulai bikin. menemukan Beatles. Oh, Beatles, I see. Gue dulu anak SMP udah punya gaji, SMA gitu udah bingung gue beli apa lagi. Akhirnya gue beli antologi DVD-nya The Beatles. The Beatles. Antologi itu 4 CD kalau nggak I salah. see. Gue nonton itu terus gue kayak enak juga hidup kayak mereka ya. Gue mau aja jadi penulis. Gitu. Iya. Di situ Di situ gue baru kayak cobain deh. bikin lagu yuk gitu ya. Bikin lagu. Nah, satu lagu yang pertama kali lu bikin apa sih? Lu masih inget nggak? Kalau gue jujur ya, gue suka banget apa Beb? Walk the line talk. Walk the talk. Iya. Itu gue maksudnya kayak gila ini siapa nih orang gitu. Iya. Itu emang lagu pertama lu apa bukan? Bukan lagu Oh, bukan gua ya? apa ya? Gue dulu banyak banget sih ditolak-tolakin lagu gue Sama band siapa? gue. Sumpah lu? Sama dulu kita KFC kan. Twitter dunia, nama bandnya Potenzio. Eda, kenal ada gak? Eda. Eda 2 bujang. Nggak kenal. Iya, vokalis gue tuh. Oke. Oh ya, yang the Chinese ya? Iya. Oh ya, I know. Dulu gondrong. Yes. Dulunya juga kecil segini. Tahu itu orang apa jenglot? Hah? Takut tuh jenglot. Ya semua orang dulu kecil juga. Iya, ya kan siapa tahu rambutnya dong gua. Habis dia bilang gondrong kecil. Kan jenglot tumbuhin rambut doang. Enggak ya? Oke. Lo sama dia. Gue dulu ngerasain tuh dulu 40 lagu untuk bikin satu album 40 lagu. Heeh. Sama si jenglot. Siapa? Siapa namanya tadi? Eda. Sama band gue. Sama band lo. Oh, lo anak band dulu. Gue dulu gitaris. Oh, gitaris. Lu belum pede nih, gue sebagai pamungkas belum pede. Belum samsat. Oke. Terus ngumpulin kontraknya tuh gue inget banget kontrak satu single opsional satu album. Oke. Satu single udah jadi soundtrack film Di KFC. KFC. Jagonya ayam. Ya kan? Masuk. Siapa tuh sponsor ya? Jagonya ayam. Mikir gue kan kalau kita zaman dulu keluarin album di KFC kan nggak manggung juga dapat duit dong. Iya, I see. Terus kita workshop bikin 40 50 lagu presentasi ke label. Itu baru intronya gue ngerasain juga tuh. Intro di next. Gak enak katanya. Sumpah lu. Gue kayak Lu balas dong, ayam lu gak enak. ya kan vokalnya aja belum masuk. Oh iya. Tahu dari mana nggak enak. Oh, lu berarti ngalamin itu ya? Itu gue, waduh, panjang banget tuh. Panjang ya, oke. Gua kira nih awalnya Pamungkas itu ya anak jago main musik, ngetek di rumah, upload YouTube, naik. Enggak ya? Enggak. Oh, lu Cuma struggling. memang dari dulu tuh gue kalau nggak anaknya si ini, adiknya si ini, temennya si Anu, nggak pernah Pamungkasnya yang keluar. Oh, okay. Makanya- Nggak, soalnya kalau gua ngeliat lu ya dari video klip lu, yang bikin lu, Iya. musik lu, mixing lu, Iya. semuanya lu gitu. Gua Iya. pikir lu tuh Iya. anak jenius yang kuliah di Amerika, lu tau nggak? Yang bapaknya orang kaya, yuk kuliah yuk. Enggak ya? Enggak. Enggak kayak gitu ya. Dari tukang Sama. kabel budak lagi ya. Udah. Anjir, sumpah lu. Sumpah. Soalnya gue sama geng gue, kalau anak band gue rumpi gitu. Ini pasti anaknya orang kaya, gue di Amerika, jago mixing, sekolah musik. Enggak. Enggak, soalnya bahasa Inggris lu juga jago. Lu dari mana tuh, Les? Gue dulu SMP baru bangun di rumah bokap, turun satu keluarga lagi nonton HBO. Filmnya apa? Denger nggak? Nggak inget. Iya, nggak penting juga sih. Terus gue bilang gini, ih rame nih lagi nonton HBO, satu keluarga keluar ketawa. HBO. ABO, kampung lu. lo. Itu tuh sakit hati jujur. Gue kayak, iya juga ya, kok gue gini ya. Kok HBO sih? HBO Kan ya. HBO. Terus akhirnya gue belajar bahasa Inggris dari nonton si antologi itu salah satunya.
The Beatles. The Beatles. I see. Terus gue suka banget nonton bola kan. Dan beneran. Jago lu siapa? Manchester United. Fuck, gue Arsenal soalnya. Skip. Oke. Dekade yang berat dong. Iya dong. Soalnya kita lu musuhan ya. Iya. Jadi kita harus musuhan ya. Iya. Dan anjing lu Ferguson. dan bukan cuma nonton Oke. pertandingannya, gue sampai ngulik interviewnya, gue sampai Si Manchester itu. Manchester United. Oh makanya lu ada UK-nya ya? Iya mungkin ya, gue juga nggak berani bilang aksen gue British sih sebenarnya karena gue juga nggak tahu, it just happens. Right? It just happens. Iya. Kalau gue kok lebih ke ini ya, Sunda ya. Iya. Oke. Cuma ya memang aksen kan dari apa yang lo tonton, Iya, dari apa yang lo sih. dengar. Terus gue dengerin musiknya juga kan majority musiknya dari Inggris kan. Beatles, Beach Boys, Wow, itu awalnya. itu Monkey, itu kan gue demennya. Oke, jadi akhirnya lu mutusin buat gue jadi pamungkas, gue sendiri, Iya. bodo amat dengerin. Itu kapan? 2018. Lagunya apa? Lagunya apa? Gue sebenarnya udah waktu Talk, album pertama waktu Talk tuh gue udah pernah. Itu keren banget nyet. Gua udah Itu pernah kayak bikin. menurut gue ya, oke. Tapi akustikan, Oke, cuma 10 lagu. kasih. Itu gue buat karena gue mau ninggalin musik. Maksudnya? Gue ketemu cewek dulu. Tuh kan senyumnya beda. Taruh, lu mau ninggalin musik demi cewek? Enggak, gue ketemu cewek. Terus kayak dulu gue jadi videographer. Kerjaan gue pre-wedding. Lu tuh apa sih sebenarnya? Udah budak, tukang kabel, sormen. Sekarang mau jadi tukang wedding lu. Gue semuanya gue kerjain Lu pokoknya. kerjain, oke. Jadi aduh gimana ya ceritanya. Gue melakukannya karena ini mundur lagi nih jumping. Ya nggak apa-apa, Nggak apa-apa jumping. ya. Waktu SMP gue bilang sama nyokap gue, "Mah, saya nggak mau sekolah, kasih duit aja, suruh keluar rumah, tahu deh gimana." Karena Serius lo? iya. Nyokap lu ya kenapa gitu? Iya, Ini gue iya. nyokap lu. Iya. Kenapa nih? Ya kan nyokap. Kamu kenapa pamungkas? Gue bilang, Lu bilang apa? karena menurut gue mendingan datang setengah 12, kasih semua pelajaran, gue kerjain tugasnya, kasih PR. Ya udah gitu aja daripada gue udah bisa nungguin yang lain. Terus nyokap lu jawab apa? Ya nggak bisa gitu katanya. Emang dunia berputar karena ukuranmu? Nggak bisa lah. Lu harus ngikutin society. Lu yang harus gaul. Ya gimana? Waktunya kan cuma 24 jam. Mendingan dipakai buat belajar yang lain menurut gue. Menurut lo? Kata nyokap gue ya. Berarti ada perdebatan tuh 8 ya? bulan. Anjir. Perang dingin tuh gue sama nyokap. Anjir. Nyokap gue tuh kayak, kamu pendidikan nomor 1. Bentar bokap gue, apa yang lu seneng? Tapi yang penting jangan nanggung bokap gue. Jangan Iya, setengah-setengah. iya. Kanan-kanan, kiri-kiri. Akhirnya lu nerusin sekolah lu? Akhirnya gue tabungin gaji dari La Piazza tuh. Oh yang lu manggung 3,5 jam 40 lagi Iya, itu? jadi band Budak radio. lagi ya, bawa lagi. Udah budak suruh manggung Udah lagi suruh ya. manggung. Gua Lu ambil tuh kan? tabungin homeschooling gue. Jadi gue datang ke nyokap cuma bilang, "Mah, ini jadwalnya, ini nomor telepon gurunya, duitnya udah dibayar. Saya homeschooling." Serius? Sumpah, emak gue langsung keluar kerja. Anjrit. Nyokap gue keluar kerja, terus nggak tahu kehidupan orang tua ya. Pokoknya yang gue rasain ekonomi keluarga tuh deng 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 deng. Jadi gue ada drive sebagai lelaki tuh. Yes. Kayak nyokap gue keluar kerja karena gue juga ekonomi keluarga turun. Oke. Gue harus kerja keras. Oke. Kalau nggak perjuangan nyokap gue kasihan banget. Yes, I see. Ya, ada gitunya tuh gue, makanya Di situ. apapun gue kerjain. Oh, oke. Ngecat kosan gue pernah. Pernah lu? Iya, 300.000. Sehari? Enggak, itu ngecat dapat 300.000. 3.000. Nah, Oke. Itu gara-gara keluarga lu lagi drop ekonominya. karena gue pikir jalur gue udah aneh nih, yang sekolah bener aja belum tentu sukses. Oke. Bagaimana gue sekolahnya nggak bener? Iya. Kuliah aja gue telat 3 tahun. Oke. Tapi lu kuliah lulus kan? Lulus dong. Lulus dong. Maksud gue berarti orang tua lu happy dong. Pendidikannya Akhirnya. lancar, musiknya lancar. Justru pas karena lulus kuliah gue baru tahu nyokap gue nggak bilangnya gini, ya mau lulus nggak lulus mah itu buat kamu bukan buat mama. I see. Gue jadi kayak, lalu selama ini saya melakukan semua ini buat anda. Anda ingat dong. Iya, gue jadi kayak, oh ternyata karena gue pikir tadinya lulusin kuliah buat keluarga, tapi pas setelah lulus gue kayak justru ini hadiah dari orang tua gue melewati
sidang itu gue jadi kayak paham juga orang Hmm. dewasa begini kali ya gitu. Iya, I see man. Enggak, begitu lu kelar sarjana nih, lu Iya. berarti sarjana kan? Kerjanya kemana? Kenapa lu nggak kerja di bidang lu? Kenapa lu tetap mau ngeband sebagai pamungkas? Karena baru kemarin lulusnya Februari. Oh baru kemarin. Gue class of 2020. Lu jadul juga ya mas gue. Berarti lu umur 27 baru lulus kemarin? Ya, karena gue baru Itu lebih ke goblok apa males? dua-duanya. Dua-duanya ya? Ada gobloknya ada Tapi malesnya? gue kan telat 3 tahun. Setelah 3 tahun. Dan kuliah gue DKV. Oke. DKV tuh ada sebuah budaya di DKV. Semester 5 udah pasti kenal uang. I see. Yang membuat lebih malas untuk lulus Iya, kan iya, kalau iya, udah iya, paham. iya. Cuan, mau nugas lagi males pasti. Iya, Gue iya. tuh 5,5 tahun. Lu tunda ya? Gue fail besar semester 3. I see. 0,01 IPK gue. Serius? 24 SKS. Itu karena males apa goblok? Bokap gue nanya kan, Hmm. meeting keluarga. Kenapa nih kamu bisa semester 3 nggak lulus? Hmm. Kerja pah, gue bilang. Sampai di meeting itu? Iya, Hmm. dipertanyakan kan. Dipertanyakan, ini anakku goblok Iya. ya gitu ya? Lalu musik gini-gini aja, gue jadi aja. Iya kan? Jadi apa? Kan nanggung kan? Iya. Kata bokap lu kalau jangan nanggung. Iya. Nanggung. Gondrong Goblok. doang, nyopet dari sini. Bokap Terus? gue nanya, kenapa? Gue bilang kerja mah. Terus kata bokap gue, oh semester depan bisa bayar sendiri dong. Sumpah lu? Iya. Gitu tuh, bokap gue. Itu kisah lu ya? Ya, Oke. jadi memang Naik turun. gue ngerasain. Akhir lu jawab apa? Lu mau ngapain sih? Pamungkas, anjing gitu. Iya gue. Nah tapi umur 21 tuh budaya di keluarga gue setiap anak yang umur 21 kita di meetingin. Ditanya ulang tahun nih, Ulang 21 tahun, ulang tahun. bangun pagi udah kumpul semua. Gue bilang aduh rame banget nih didudukin gue. Kamu mau ngapain? Lu main musik lah. Oh, lu Gua udah bilang firm? gitu. Firm? Oke. Oke. Kasih 50 juta deh sini sama mobil. Gua bilang. Jadi orang nih gue. Yes. Kata bokap gue ya udah. Kata nyokap gue janganlah. Kerja dong yang Iya, benar. kuliah lah kamu kan. Gue bilang aduh enggak deh. Terus akhirnya gue ngobrol sama abang gue yang pertama. Yes. Dia bilang plan B pam. Lu jadi laki harus ada plan A sama plan B. Plan A lu nggak jalan masih ada lagi. Kalau bisa sampai plan Z. Gue bilang oh gitu ya mas. Tapi Z-nya nggak pakai Maggie ya? Waduh. Ya aduh, Maggie Z dong. Maaf. Yuk lanjut. Iya. Oke. Pakai J. Oke. Oke. Terus tadi sampai mana? Sampai mana? Wah, abang gue bilang, ya lu harus punya plan B. Oke. Terus gue bilang, lu mau jadi apa kata dia? Yes. Gue bilang, gimana caranya gue hidup nggak ngeliat saldo aja. Oh ini men's problem banget ya. Ini Iya, masalah laki-laki banget dong. laki-laki ya. nih. Iya. Kata abang gue, yaudah kalau gitu kita perang nih. Berdua, abang gue, drummer gue sekarang. Kita tandeman lah. Oke. Dia di Trans TV. Gue masuk duluan, lu gue kuliah di kafe. Kata dia. Oke. Lu belajar yang bener, gue butuh apa, lu bilang iya aja pokoknya. Bilang iya mas, ya udah dah. Oke. Di kafe, pikir Oke. gue kaya nih. Masuk gue di kafe 21, terus gue bilang ke bokap, ya udah kuliah aja nggak apa-apa deh. Para Madinah. Parma. Parmat gue. Lu Parmat dan lulus. Lulus dong mas. Lulus kemarin. Tapi gini ya mas gua, ilmu di Parmat lu nggak kepake dong di musik lo. Kepake kan yang bikin video klip, bikin desain gue juga. Nah itu dia mau gua tanya, lu berarti kan gini dalam satu lagu, lu nggak bekerja sama dengan, jadi gini, lu bikin musik videonya lu yang bikin, Iya. lu yang mixing, lu yang mastering, lu Iya. semua. Ini Wow. gue lagi bikin series sebenarnya. Soalnya itu yang selalu digosipin sama teman-teman gua. Iya. Ini orang udah bikin lagu, bikin video, dia yang mixing. lu Tapi kok- awalnya karena gue nggak punya duit, nah. Oh duit lagi. Iya. Bukan karena lu jago banget nih ya. Gue karena awalnya terbatas duit. Pas duit, oke. Saat 2000 berapa tuh? Karena mixingan lu bagus banget gua akuin, keren. Tapi gue nggak bangga Kenapa? karena album 1 dan album 2 menurut gue tidak di. Ini yang nggak pernah gue kasih tahu nih. Oke, Cuma oke. di acara lu. Oke. Album 1 harusnya yang naik single pertamanya judulnya Wait a Minute. Mm-mm. Tapi ditolak sama Spotify. Gara-gara. Satu, mixingannya below standar. Kata Spotify. Gue remixing berapa kali tuh mas?
ada digital manager gue nih. Ditolak tuh. Ditolak mentah-mentah. Satu itu, kedua ada pronunciation satu kata yang enggak bener. Jadinya sorry. Sorry tuh yang milih Spotify. Udah sorry aja. Udah sorry aja ya. Iya sorry nih ya. Iya, oke. Cuma gue kayak ya udahlah yang penting rilis. Udah nanti rilis ya. Album 2 ditolak ada 2 kali. Sumpah. Sumpah. Itu setelah sorry. Setelah Walk the Talk. Album kedua Flying Solo tuh. Gue ditolak berapa kali ya, Mas? Bolak-balik dah pokoknya. Masa sih? Sumpah. Maksud begini loh, setelah sorry keluar masih ada penolakan. Iya, Dia nggak tahu itu lagu keren banget. mixingannya dia bilang ini nggak standar Spotify. Oke, dia bilang. Ya. Oke. Dan kalau lu dengerin album 1 di speaker tertentu pecah-pecah gitu loh. Oke. Gua kalau misalnya kayak kemarin tuh road trip lagi di cafe gitu terus ada yang play lagu gue tuh gua kayak duh mixingannya gitu. Oke. Ada gitunya. Sorry itu sama kayak albumnya Walk the Talk tuh sama tuh. Sama. Oke. Lo bikin album kedua. Album kedua Masih dikritik terjadi. lagi. Dikritik lagi. Kalau kata dia kenapa? Ya tidak di standar. Itu Spotify. Masih ada yang pecah lah inilah. Tapi memang gue juga baru mixing kan belajar pas karena ngerjain album aja. Oke. Tadinya gue mau bayar orang. Cuma satu lagu tuh saat itu 350.000 mixing, mastering tuh sampai 7,5, ada yang 7,5, ada yang 500. Dikali 16. Lagu gue album 1 16, gue mikir duitnya dari mana ya? Lu mikir sendiri. Akhirnya gue mikir gimana ya cara ini gerak-gerak ya. Makanya kan setan deh. Iya. Ini gerak-gerak Ini dalam malam. Sorry. Jangan ini setan Spotify. Wow, masuk Spotify. Oke. Iya. Itu album sorry. Album Walk the Talk. Walk the Talk. Oke. Yang album kedua juga katanya masih kurang precisionnya. Akhirnya gue album 2 tuh invest, gue beli pluginsnya Abbey Road. Yes. Lu beli untuk belajar. Nah, itu udah ada duit. Itu udah ada duit. Cuma problemnya adalah waktu di album 1 mixingannya nggak jelas. Ada yang phasing itu kayak frekuensinya nabrak. Yes. Membuat ada frekuensi mid yang jadi pamungkas banget. Asik. Kalau nggak ada itu musiknya nggak pamungkas banget. Jadi pas album 2 gue udah sempet ngasih mixingan ke orang. Cuma jadinya nggak pamungkas banget, soundnya hilang. Karena kalau album 2 kan challenge-nya adalah kalau lu terlalu beda dibilang ya ngikutin alur. Iya. Satu album doang nih. Iya. Berubah banget gitu. Kalau lu sama dibilangnya ya nggak improve nih. Gitu aja. Jadi mainnya kurang jauh nih. Iya. Jadi gue gimana caranya harus beda tapi juga masih membawa sound khasnya Pamungkas. Oke. Jadi akhirnya gue kayak yaudah deh gue mixing lagi deh. Demi dan yang gilanya album 2 gue menjaga ketidakproperan itu, gimana caranya tetap nabrak, tetap Pamungkas ya. Iya. Berarti gini, album 1, 2, 3 menurut lu secara pribadi dan personal, yang paling lu suka album yang mana? 3 gue. Ini kita nggak bicara penjualan ya? Iya. Kita bicara kepuasan batin sebagai musisi. 3. Ketiga? Iya. Kenapa? Gak banyak protes dari Spotify. Satu itu, kedua. Itu tetap. Gue kayak paling happy ngerjain album 3 deh. Walaupun lagi ada pandemi. Sebelum pandemi gue justru. Pandemi ya 2 bulan terakhir lah, 2-3 lagu terakhir. Oke. 4 lagu lah kan nambah 1. Itu. Berarti album ketiga lu menurut lu ini the bestnya gua Nina. Sejauh ini. Walaupun orang tahu lu ya lagunya Sorry. One Only itu paling the best kan. Padahal lu filmnya juga tuh. Pretty Boys kan. Nah, lu gue ceritain ya. Pertama kali gue ceritain nih. Itu. Pertama kali gue kan gue di Tonight Show kan. Terus gue lagi syuting Pretty Boys. Gue dengerin nih pakai earpod. Dengerin apa lu Nat? Pamungkas. Siapa tuh? Vincent tuh yang nanya. Yes. Lu dengerin deh. Pas dia dengerin dia kaget bro. Langsung dia bilang ke produser, ini harus jadi soundtrack. Karena semua yang satu set nggak percaya kalau itu orang Indo. Mereka berpikir lu tuh orang UK yang gue bilang. Kata lu Jawir ya anjing ya. Dia berpikir lu tuh bule. Coba lu dengerin deh, keren banget nih orang. Itu gue lagi dengerin Walk the Talk. Gokil, dia Spotify-in lu, dia cari lu. Makanya One Only masuk. Dan itu semua orang amazed. Satu set gue bilang, ini orang Indonya. Tapi gue ngobrol sama Mas Darto. Dia bilang harusnya yang pemilihan dia tuh yang masuk Pretty Boys tuh intro 4. Dia maunya. Dia nggak usah dipikirin lah. Acara dibungkus tuh komen. Gak usah dipikirin.
Ya enggak? Ya enggak? Maksud gua kita dia juga nggak main musik. Vincent kan lu kan kita ngomongin musisi aja gitu ya kan. Kalau nggak musisi nggak bisa denger di Pamungkas gitu. Gua kasih. Tapi kenapa rokok kita nggak nyala? Oh iya, dulu ya. Aduh. Dimainin lah. Setiap orang yang gua kasih denger lu, karena pada saat itu karena mereka tua kali ya. Ini ada orang anjing nih keren banget di Pamungkas nih. Shock man, dia pikir lu tuh dari bule. Gue bilang pasti anak orang kaya kuliah di Amerika atau. Aduh, enggak. Iya, gua kira juga begitu. Bahkan si Vincent tuh becek banget sama lo. Wow. Gue justru jiper gue tuh night show ketemu Vincent. Dia juga jiper ketemu lu. Dia juga jiper. Nat nih orang keren banget harus masuk soundtrack makanya masuk. Iya. Karena emang suara lu gila banget. Judulnya apa? One Only. Padahal gue pengennya walk the talk karena gue suka itu, gue suka banget gitu loh. Nah makanya gue tuh selalu penasaran sama lu sebenarnya ini orang kisahnya gimana sih, awalnya gimana. Gue kira lu kuliah internasional. Karena bahasa Inggris lu pun bagus. Itu lu belajar dari mana ya? Oh yang lu bilang itu dari Manchester. Bukan YouTube. Sering nonton aja terus tiba-tiba keluar. Sumpah lu? Sumpah. Oh. Ada satu film apa? Pretty Boys. Ya gak usah kan udah promo tadi ha. Yang dia makan obat terus jadi genius tuh. NCT apa? Oh, yang main ini ya. Bradley Cooper. Yes, I see. Ya, yang dia makan obat dia jadi kuat kan? Dia sambil lari dengerin orang ngomong Cina terus tiba-tiba bisa. Iya, gara-gara itu. Gue jadi berpikir, mungkin kalau dengerin terus lu jadi bisa kali. Gue cobain bener. Sesimpel itunya. Iya. Anjir gokil. Dan dulu gue kalau baca buku, gue bacanya kencang. Oh karena kan lu dulunya budik ya. Iya. Makanya lu kencang. Terus gue nanya sendiri apa gue gak denger. Iya. Enggak, lu tuh berarti nature ya. Maksud gue lu tuh gak belajar, gak ini. Otodidak gue. Otodidak ya. Iya. Anjir, gokil. Terbentur. Itulah lu. Nah, banget. lu nyadar pada saat lu kan waktu awal-awal ngeluarin lagu Sorry itu kan view di YouTube kecil banget gue liat nih orang anjir. Iya. Lu nyadar tiba-tiba itu jadi boom sampai manajemen lu pasti sibuk ngurusin panggung. Itu kapan sih? Itu pas ada titiknya dong. Keluar album. Jadi yang pertama, apa yang kedua? Ini ada Mas Kamil, digital manager gue. Ini Mas Kamil siapa si Ridwan nih? Aduh. Itu Ridwan Kamil. Oke. Si Mas Kamil tiba-tiba. Mas Kamil. Gue bilang sama Mas Kamil, Mas. Gue nggak mau single. Oke. Gue nggak mau rilis single. Gimana caranya harus keluar album. Padahal itu udah jarang terjadi ya. Sebagai manajer pasti kan album udah nggak ada duitnya, mending single. Bener gak gue? Apalagi digital. Kalau single bisa masuk playlist satu-satu. Iya. Kenapa lu pilih album? Karena mungkin mungkin lu juga kali tumbuh di zaman itu ya. Golden era-nya musik. I see. Kalau nggak punya album nggak musisi lo. Bener. Ya. Di situ. Red Hot. Radiohead. Android. Tapi Mas Kamil nggak ngerti itu kan. Mas Kamil mau single duit gitu. Mas Kamil realistis. Oh realistis. Dia manajer soal duit ya. Dia bilang gini. Single aja. Nggak bisa Pam. Kalau if you wanna be on the map, lo harus ikutin sistemnya dulu. Alurnya. Oke. Gue bilang, Mas kalau dalam hidup gue nggak pernah ngikutin sistem gue. Lu ribut nggak tuh sama si Mas Kamil? Oke. Walaupun gue ngalah ya. Oke. Yaudah Mas single aja deh nggak deh. Yang penting rilis dah. Karena emang eranya emang single sih ya. Tapi gue tahu gue harus keluar album dulu untuk orang kenal Pamungkas tuh siapa. Oke. Jadi gue pas single ya udah aja. Ya udah, lu ikutin si Kamil ya. Iya nggak ada. Selalu Mil. Ayo single ayo deh. Ekspektasi. Oke. Pas keluar album baru tuh Mas Aji, Mas Gerald, Mas Marco. Siapa lagi tuh waktu itu? Itu siapa aja tuh sebutin ya? Aji. Kota Aji. Gerald Situmorang. Oke, Situmorang, yes. Bara suara ya? Yes. Barack Obama, enggak. Barack Obama kejauhan. Ya, mereka somehow repost. Oke. Mereka berarti amazed dong. Story gitu deh. Siapa nih manusia gitu ya? Zaman itu single. Zaman itu belum kayak sekarang. Kalau sekarang kan setiap rilisan udah pasti orang ngepost. Iya, pada zaman itu masih dikit. Zaman itu masih. Berarti makasih ke Kamil dong yang benar. Itu pas keluar album. Oh, album. Mas Gerald tuh nge-review Instastory 7 biji tuh. Album lo? Dia nge-review album gue. Yes. Pokoknya gue bangun terus handphone gue kok baterainya tinggal segini. Banyak mention tuh ya? Iya. Oke. Kasih banyak banget. Oke.
Dan itu baru itu keluarga gue akhirnya tahu gue ngeluarin album. Tadinya mereka nggak tahu, gue nggak ngasih tahu siapa. Mereka taunya lu tuh apa pada saat itu? Lu Kuliah aja. Oh, kuliah normal. Pulang Oke. jam 1, jam 2. Yes. Padahal mah mixing di kantin. Para Madinah kan rock and roll. Oh iya. Terus kalau grup keluarga ini kamu gitu. Ya udah terus tiba-tiba udah tuh hidup gua setelah itu sampai hari ini blur. Cepet banget tuh. Oke, itu titiknya ya. Titik tuh. Lu nyadar tuh orang dengerin sampai sekarang yang streaming udah gua nggak tahu ya, berjuta-juta mungkin udah pop. Ya alhamdulillah. Alhamdulillah pol ya kan. Nah, terus lu tapi udah ngerasa puas belum sih? Mas gua what next? Apa ya kan kalau musisi nih orang muju kayak apa pasti yang di otak lu tetap beda kan. Iya. Malah kita parno apalagi habis ini malah depres. Lu ngalamin itu gak sih? Gua ngalamin sih. Semakin orang mencintai lu nih, your fame, your money, kita bukan senang ya, Mas. Apalagi lu nih ya. pasti juga ya. Gue gitu sih, ya kan? Iya. Karena gue mikir, aduh kalau cuma 1-2 lagu naik, besok apalagi? Lu ngalamin? Karena lu ngalamin fase itu? Karena menurut gue kalau lu bisa sukses pasti lu bisa gagal. Iya dong, ya kan? Orang sekarang lagi memuja lo, Pamungkas paling nyampe, lagunya keren banget. Dan ternyata they don't know you depressed at home, right? Iya, ya gue kan? 6 bulan pertama waktu top gue nggak berani balas WhatsApp, nggak berani balas DM, karena gue takut salah ngomong. Sumpah lo? Gue udah anak homeschooling, nggak pernah punya tongkrongan. I see. Belum ada telepon lagi sekarang. Iya, ada telepon tuh kayaknya Gojek deh. Iya. Berarti di saat fame lu juga ngerasain depressed dong? Oh iya banget. Iya dong. Gue nggak pernah mau melihat, menerima, mengakui bahwa gue terkenal. Sumpah lu? Until now? Sampai kemarin gue road trip. Oh, ke Bali? Ke Bali itu. Lu dapet spiritual tuh? Karena gue for the first time experiencing fame. Gue tingkat ketenaran gue sampai boleh pipis di toilet staff. Oh shit. Gila. Gue kayak Mas Pam. Siapa yang mau kencing? Pamungkas, iya bang. Boleh Mas Pam. Iya, gue ngerti tuh ya. Gue kayak sambil pipis gue gila, terkenal banget sih gue. Iya, gue ngerti tuh. Iya. Gue there is no way gue bisa deny bahwa orang resonate sama musik. Yes. Karena gue dari dulu tuh gue berpikir ada telepon, maaf. Lu sampai orang kalau lu mau kencing aja di sini gitu. Udah gue kan, jadi gue berangkat. Gak ada plan, gak ada plan. Dari pokoknya gue mau belok, gue mau berhenti, gue berhenti. Yang tadi lu ceritain di awal tuh ya. Gue berhenti di Bandung, akhirnya Bandung, Semarang, Surabaya, dan Bali. Pulangnya Surabaya, Jogja, Bandung, Jakarta. Di Bandung, karena corona di hotel tuh gak boleh ngerokok sekarang. Gak boleh ngerokok. Kalau jangan bilang gara-gara Pamungkas boleh ngerokok. Enggak, gue ngerokok di depan lift. Lagi ngerokok enak-enak, lagi segini nih, lagi enak-enak nih. Liftnya kebuka. Terus satu lift tuh teriak gitu loh, Mas Pam. Sumpah lu. Padahal lu ngerokok tuh ya? Lagi ngerokok. Kalau lu bukan siapa-siapa tadi. Dan itu kan gue lagi nggak main Instagram kan, gue lagi break Instagram. Terus lift tutup, dia naik, terus turun. Gue dengar suara. Mereka turun, gue cabut. Terus di Semarang, Gojek. Gue sunset sama tukang jagung bakar, kenal Mas Pam gitu. Sampai segitunya gitu. Iya. Yang tadinya gue, karena menurut gue ngeri gak sih responsibility-nya? Iya. Makanya gue bilang orang yang tahu lu fame. Iya. Lu you got money, you got this, you got girls, you got that. Iya. You depressed at home, right? Kayak itu banyak kan yang nggak belum, karena mungkin belum kenal juga. Iya, I see. Gue juga nggak terbuka sampai kemarin tuh akhirnya gue ya udah deh bodo amat deh. Emang begini. Tapi lo enjoy dong with your fame. Sometimes kayak gini, kencing boleh di staff, ngerokok di lift. Gue baru kemarin. Oh baru kemarin. Kalau tadinya you enjoy your fame. Gue kayak pakai kacamata kuda gitu loh. Pokoknya it's about the music. Gue kayak gue takut gitu loh. I see. Tapi pas kemarin gue akhirnya mencari cara get out from the bubble. Jadi orang biasa. Road trip. Makan di mana aja. Seafood lah. Pecel ayam. Pecel ayamnya sambal injek tuh yang mie ayam tuh. Iya kan yang udah kotor banget lu makan tuh ya? Enggak. Sana lagi. Gak pakai sendok gitu. Itu lu lupain dulu pokoknya. Ya, gue pokoknya pengen jadi anak 27 tahun normal.
Yes. Without any fame, without any work, gue postpone segala kerjaan. Yes. Keluar dari sosial media. Oh, lu sempat keluar. Makanya gue baca berita. Lu sempat bilang lu mau pamit. Ya. Nah, mohon maaf, lu pamuknya siapa Ria Ricis? Assalamualaikum. Ya. Enggak, kenapa lu tiba-tiba ngomong kayak gue mau out? Karena pressure gede saat itu. Apa? Karena menurut gue, Apa experience lu dengan fame lu tuh apa yang lu kena? Mungkin kalau fame kenanya drugs, girls. kalau gue lebih mikirnya gini, satu sisi gue seniman dan lu sebagai seniman pasti paham rasanya. Lu nggak bisa main aman kalau nggak lu nggak bisa nulis lagu. Oke. Bener gak? I see. You have to make new mistakes. Oke. Dan menurut gue satu-satunya cara untuk gue belajar, gue orangnya harus mentok dulu nah. Mentok. Oh. Dark baru gue belajar. Oke, sama sih kayak Kalau gue. dikasih tahu gue kayak Pasti ya, asik. Ya. gue harus mentok, sementok-mentoknya bangun belajar baru. Emang titik mentok lu sampai kenapa lu sampai mentok dur gitu? Kenapa? Yang kemarin? Nggak ada, cuma kan Oh, tipikal lu. tipikal gue. Mentok dulu, baru. Iya, Gitu, misalnya kalau habis manggung gue pengennya kuliner yuk. Hmm. Kemana kek? Pijit gitu ya? Ya, nggak gitu. Oh, nggak gitu ya? Kan biasa rockstar gitu ya. Kuliner kemana kek? Ayo dah. Hmm. Pinggir-pinggiran gitu. Terus awalnya masih bisa. Masih bisa. Ternyata kayak nggak bisa. Ya, Nggak bisa. lagi Duduk ya makan, pamungkas gitu ya, deh lagi gitu. Ya? makan. Mas pam gitu. Make a scene aja di mana-mana. Yes. Jadinya stay di hotel, bengang-bengang, Netflix lagi. Nonton HBO. Iya. Udah bisa ngomong HBO dong. HBO. Lu kan ada HBO nggak gitu ya? Kan udah Bang, bisa. ABO bang. Tolong Iya, dong, iya. pencetin. Iya. Oh, lu ngalamin itu dong? Ngalamin gue ngerasa bahwa kok limited banget ya. Sementara as a songwriter, gue tahu gue harus nyoba, gue harus tetap struggling dalam hidup. Yes. Gue harus nggak boleh nyaman. Sementara hidup gue nyaman banget tuh kemarin. Terlalu nyaman. Belum ngomong udah ya. Belum ngomong udah ditanya, mau kopi nggak? Iya. Biasanya kan. Mau makan apa? Iya, Dipetok mulu ya? Iya, maksud gue biar aja gue yang jalan beli kopi sendiri. Iya. Oh, lu tuh orang yang kayak Gue gitu. yang gitu. Kan ada juga artis yang kayak gitu. Yang dia memanfaatkan tuh. Iya. Cewek dong 5 gitu. Banyak teman-teman gua tuh. Gua juga sih dulunya ya. Iya, dulu ya. Pas Sekarang udah berubah ya. berubah. Iya, makanya gua ngerti banget apa yang lo alamin, Iya. bro ya kan. Dan gue tahu tingkat depresinya juga tinggi. Iya. Ya nggak sih? Dan kemarin udah apalagi tambah pandemi. Pandemi, right. Pandemi gue udah kayak udah nggak bisa. Tambah lagi lu putus sama pacar lu. Putus lagi, Ya, mantep itu banget. kenapa? What happened? Nah, mampus deh. Ini agak ke TV ya. Iya. Kenapa? Ya, kalau TV ya, kamu putus ya kan? Nggak workout aja sih. Nggak workout aja. Beda sudut pandang. Beda. Kita kan Terus gue gini loh, lu musisi, dia musisi. dan dia tuh cinta pertama gue. Wow. Sebelumnya? Kita gue ketemu sama dia 16, umur 16, 17. Oh, udah kenal lama. Zaman Friendster. Iya, tua juga lo anjing. Iya. Lu main MySpace berarti ya? Sempet. Oh, sempet. Oke, tua. FF gue tuh featured friends di Friendster gue tuh dia doang. Oke. Berarti lu udah kenal dia lama. Udah jatuh cinta. Oh, jatuh cinta dari dulu. Cinta masih pertama. ngarep tuh ya. Cinta pertama sama dia tapi beda agama. Oke. Akhirnya Cuma kita kayak cobain gak nih. Cobain gak nih? Enggak deh gitu. Oh, I see. Sempet ya orang tua waktu masih kecil kan. Iya. Nggak boleh kamu ya kita patuh aja. Iya. Cuma selama dari 16 sampai hari kemarin tuh, tahun 2 tahun kemarin tuh kita pasti ketemu. Dia sama siapa, gue sama siapa. Ketemu lagi sampai klik. wah jadi serius nih. Iya. Sampai kita kayak seriusin kan nih, ketemu mulu Masa nggak diain gitu kan deh. Cobain deh. Cobain. Minimal kalau misalnya ada 2, kalau jadi ya alhamdulillah, kalau nggak jadi minimal tahu ujungnya. Tapi kan jadi Akhirnya tahu ujungnya. tahu ujungnya. Kalau jadi maksudnya nikah gitu. Oh, I see. Berarti udah lu coba dan nggak klik aja. Ya 2 different people. No, I see. Dia Kuningan, gue ke Depok. Oh, rumah gua Beda. Depok. Ya, beda. Iya. Beda tuh kan. Jauh ya. Ya, beda. Oke. Terus lu sebagai musisi, lu cukup puas nggak sih sama industri yang terjadi saat ini? Lu cukup puas nggak
terhadap industri musik kita, apa sih yang lu keluhkan gitu? Oh, Sebagai musisi, lu masih cukup mengeluh nggak? Contoh misalnya, menurut lu royalti nggak adil, oh, pemerintah kurang adil. oke. Oke, Wah. kita nggak ngomongin Anies ya, atau Jokowi atau siapa ya? Lagi ngefans itu kan? Iya, gua ngefans. Kita ngomongin soal musik. Iya. Apa sih yang kurang musik di Indo? Karena gue lagi ngomong musisi yang musisi banget nih. Iya. Apa sih yang lu keluhkan dan lu iri sama orang Amerika, sama orang luar negeri gitu loh? Kalau gue lebih dari segi, kalau dari musiknya gue Kalau dari justru musiknya? lagi ada sebuah pemikiran yang selalu gue pikirin, tapi gue nggak tahu benar apa enggak, cuma kayaknya benar. Yes. Yang sekarang lagi in the music industry lagi beredar di musik adalah Yes. orang-orang yang tumbuh di golden era. Yes. Orang-orang yang tumbuh di musik sekarang itu lagi Orang-orang golden yang year. orang-orang yang lagi bermusik di hari ini Yes. adalah orang-orang yang tumbuh besar Hah? di zamannya musik Indonesia lagi gokil-gokilnya. Oke, sih. Beda sama zaman lu dulu. Justru zaman gue dong. Oh, oke. Zaman dulu zaman gue. Oke. Kalau zaman gua dulu patokannya mesti masuk inbox atau dahsyat. Zaman gue. Tapi kan pas kecil Ah, iya juga. Itu. Iya sih. dimana radio shaping kuping Yes, kita yes. banget tuh. Yes. Taste itu dibawa ke hari ini Oke. menurut gue. Menurut Jadi lo. musically sekarang Indonesia lagi keren-keren ya menurut gue. Tapi tiba-tiba pandemi. Oke. Eh, itu satu musik Itu satu. gue. Tapi kalau berbicara musik industri menurut gue nggak bisa dibilang dari segi musisinya doang. Kalau royalty gue salah satu musisi yang nggak pernah mau Peduli soal itu. tahu. Ya tugas gue as a songwriter yang nulis lagu aja. Oke. Mau baru rilis kek, mau dibayar berapa kek, mau Yes. duit nggak masuk, menurut gue Yes. if you're good, You'll be good. money will follow. Oke. Menurut gue, if you're good enough, pasti duit ngikutin. Ngikutin. Iya. Itu yang lu terapin dari awal album Iya. 1, 2, Iya. 3. Makanya lu bilang lu suka banget album ketiga lu. Karena menurut lu itu it's the best version of you, of your music. Iya. Menurut lu ya? Dan secara karir, kalau solois album 3 kan kartu asnya. Yes. Kalau album 3 Kalau gua album 1 meledak duit. Iya. Gua redup, 3 bubar. Kalau gua ya kan gitu kan? Gitu, kalau gua bener makanya. bokap gue selalu bilang, kalau kamu bisa sampai album 3, baru lu menurut gue juga sama sih. Menurut gue ketika album 3 lo bisa Beredar. survive on the map, baru you have the chance untuk punya karir di musik. Emang gitu. Menurut gue. Kalau yang gua alami juga gitu ya. Iya kan? 1 jedar duit, 2 kok redup, 3 bubar. Iya, kalau- Mulai slide. Pas gue kemarin gue deg-degan banget sih album 3. 1, deng. Deng banget. Deng tuh ya. Iya. 2, maintain tuh. Maintain. 1 nancepin bendera. Yes. 2 lebih tancepin lagi. 3 harusnya kan build the landmark dong. Yes. Gue udah deg-degan, kalau gue udah siap-siap, gue bilang manajer gue, kalau ini nggak laku gue siap-siap jadi desainer, nggak apa-apa deh. Nggak apa-apa gue. Iya. Terus ternyata berapa, seminggu 2 minggu ya, Yes. udah 5 Juta stream. streaming. Gokil. Album 3. Dan satu-satunya lagu yang masuk ke top 5 selain album Yes. 1, album 3. Album 2 tuh gue nggak bisa tembus top 5, ngalahin album 1 nggak bisa. Gak bisa kan ya? Album 3 akhirnya Yes. naik dia top 5. Anjrit. Jadinya gue kayak akhirnya secara karir ya oke lah gitu. Oke lah album 3 ya. Tapi lu percaya diri dengan album keempat lu? Berarti lu bukan tipe orang yang juga selalu di brand sama manajemen lu, lagunya harus gini ya. Enggak, Sekarang ngetrennya ini ya. Lu tahu gak sih? Nah, gue tuh bikin Mas Pam Records. Kayak gue modelnya tuh kayak Manchester United. Oke, Manchester lagi ya? Iya. Oke. Manchester United sama Apple. Jadi everyone is their own boss. Oke. Jadi nggak ada atasan di Mas Pam Records tuh. Di manajemen lu tuh. Di label gue. Di label lu. Oke. Mas Pam Records tuh nggak ada atasan. Jadi everyone in charge. Misalnya kayak Mas Kamil, ya dia digital. Oke. Ada lagi satu lagi manajer gue. Tapi kan suka selek, ada manajer digital bla bla, terus lu sebagai artis kayak, "Pam, jangan kayak gini dong, Nggak, jangan itu laku kan nih." nggak akan terjadi di gue. Tapi kata Mas Kamil tadi dia mau ngomong gitu. Enggak ya? Enggak ada ya? Oh, enggak ada. Biar lu berantem aja. Nggak akan benar. Itu kan soalnya standar anak band atau Iya. ya kan?
Pam, lagu lu tuh udah nggak ini nih, yang begini dong, itu nggak Iya, akan terjadi. nggak akan terjadi. You promise ya sama fans lo ya? Karena meeting cuma bisa 15 menit gue. Kok bisa? Karena laporan doang. Gimana? Gua musik, brand, sama visual. Yes. Karena brand sama visual kan memang gue sarjananya di situ. Yes. Mas Kamil digital. Yes. Ada lagi satu lagi manajer gue offline sama bisnis. Yes. Terus ada accountant. Oke. Terus ada social media. Yes. Jadi kita meeting udah tinggal laporan aja. Musik gue kayaknya mau bikin album 4 gini siap, gue butuhnya ini baru everybody support visinya yang di musik. Gak ada interupsi tuh. Nggak Jangan ada. kayak gitu dong, Nggak Pam. ada. Gak bakal laku tuh. Kalaupun Katanya Kamil gitu tadi. Iya, ya. Enggak ya? Kamil lagi ya. Gak ada yang berani tuh ya. Saya ada digital. Pam, kita harus bikin gini. Yes, Gua yes. siap. Ayo gue gitu. Oh, emang sistem etos kerjanya lu bikin Iya. kayak gitu. Jadi semua Lu as an artis aja. Lu gak mikir penjualan berapa, lu gak mikir ini. Gue bikin yang bagus, lu yang jualan. Iya. Kurang lebih gitu dong ya. Iya. Kurang lebih gitu. Tapi enggak, kalau meeting Mas Omrigos kan gue sebagai CEO dong. Iya. Tapi kalau as an artist, As an artist, lu cuma ini juga gue beruntungnya. Gue dari 4 SD tuh udah dilatih tuh sama bokap. Yes. Dikenalin dari panggung, studio, sampai dunia artis tuh gimana. lu ngerasain ilmunya baru sekarang ya. Gue jadinya udah paham bahwa ketika gue jadi artis ya I don't get to say no. Oh, oke. Ketika Pam tidur jam 2, jam 4 kita airport lagi ya, gue nggak bisa protes, udah. Oke. Demi kelancaran Iya. dompet ini kan. Iya. Akhirnya lu dapet ilmu yang diajarin Iya. bokap lu Gua ya. jadi ngangkat kalau- kabel, iya. nyeting sound. Iya. Lu baru ngerasain, oh ini yang dimaksud bokap gua ya. Nice man. Jadi ketika jam setengah 12 gue nggak bisa tidur, terus gue liat grup anak-anak produksi baru masuk hotel tuh, gue mau belagu juga mikir nggak sih Iya, ada iya. yang Lebih habis capek dah. ngangkat-ngangkat. Iya, itu Gua ya, mau ngerti udah gue. tinggal foto-foto. Kita mau ngeluh juga dia lebih capek. Iya, ngerti. Lu gue. juga ada yang lebih capek. Terus gue dapet duit lebih banyak lagi. Iya kan, mereka juga capek, mereka nggak ngeluh ya. Lu ngerasain itu dong ya? Gue ngerasain banget, Iya, makanya iya. jauh lebih susah menerima kesuksesan daripada kegagalan. Wow. Karena kalau gagal otomatis udah tahu nextnya ya coba lagi, udah Iya, nggak ada iya, option iya, lain. iya, I see. Kalau udah sukses, gimana lu mau kemana sekarang? Itu ya. Tingkat Itu. depresi kita di Itu. situ kan. I see bro. Lebih sulit. Anyway, nice to meet you. Good luck album keempat lu, gue tunggu banget. Terima kasih. Berarti kan 1, 2, 3 masih berhasil ya. Keempat, Amin. good luck. Terima kasih. Thank you. Bye bye.